Kita kembali lagi di Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Selanjutnya akan memberikan tausiah kepada kita semua. Tepuk tangan untuk Pak Ustadz Asep Hidayat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Sehat Bang Bobi? Alhamdulillah sehat. Jangan jalan malam-malam habis sama kalong. Merah ya. Itu Ustaz. Sehat, alhamdulillah Ustaz. Monggo. Saya tuh pakai baju gini, cabai Bogor, katanya gitu. Gitu. Ustadz nih, Siap. sebelum tausiah, ini tema kita kan hati-hati jebakan hutang ya Bu, temanya kan ya. Ini Bobi punya beberapa artikel tentang seseorang yang terlilit hutang ya. Ini hutangnya pinjaman online. Coba, artikel yang pertama. Nih, diduga terlilit hutang pinjaman online, pria di Depok bunuh diri. Ya ilaha illallah. Itu ya Bu ya. Lanjut artikel berikutnya. Pinjaman online makan korban OJK didesak ambil tindakan. Tuh. Wah, Masya Allah. Selanjutnya, kecanduan pinjaman online, orang-orang ini berhutang sampai 400 juta. Allahu Akbar. Waduh, ini terornya pinjaman online tuh luar biasa Bu ya. Kadang-kadang kita kasih nomor handphone, nanti mereka nggak tahu dengan cara apa, itu mereka bisa masuk ke semua kontak di handphone kita. Jadi kalau kita punya utang, itu yang dihubungin bukan cuma kita, tapi orang-orang dalam kontak telepon kita. Kan malu juga itu, psikologis kita yang kena. Jadi hati-hati dengan pinjaman-pinjaman online yang tidak bersertifikasi ya Bu. Ya selanjutnya Pak Ustadz, tausiahnya tema kita nih. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Bapak dan Ibu yang ada di studio dan para pemirsa MNC TV dimanapun berada. Apa kabar Ibu Bapak semua? Baik. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah baik. Ini dari jam berapa ke sini? Iya, kelihatan wajahnya ya, Masya Allah. Kebanyakan uang. Tapi dari ngutang. Utang enggak lah insya Allah ya. Ibu bapak mah nggak ada utangnya insya Allah. Oke, sebelum kita mulai saya ajak semangat dulu ya. Seperti biasa, tepuk 1, prok. Tepuk 2, prok, prok. Tepuk setengah. Nah, jangan kena, gitu. Ya siap, tepuk 1, tepuk 2, tepuk setengah. Boleh tepuk tangan dulu untuk semuanya. Bapak dan Ibu, coba angkat tangannya yang tidak punya utang. Alhamdulillah. Kalau orang nggak punya utang itu adem. Ya, kalau orang punya utang kayak saya, bukan yang lain nih, kayak saya nih, nggak adem. Kenapa? Satu ketika Usamah di masjid di Nabawi, dia gelisah. Keluar masuk, diketahui oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, Usamah ada apa? Kemudian Usamah baru cerita bahwa saya punya utang. Kata Rasulullah, ini yang menyebabkan kamu tidak tenang. Jadi hati-hati, jebakan dari hutang itu selain kita harus bayar, resikonya besar juga tidak menenteramkan hati. Allahu Akbar, ya Allah. Utang. Allahu Akbar, Assalamualaikum, aduh nagih nih. Nggak tenang, ya. Lagi seperti ini nggak tenang, lagi ibadah pun nggak tenang. Jadi hutang itu tidak membuat diri kita tenang. Itu kata Rasulullah. Maka hindari hutang. Sekalipun mungkin saat ini ngutang itu mudah. Kalau dulu mau ngutang itu susah. Tolong dong anak saya, please, please. Kalau sekarang tinggal SMS keluar. Tapi itu jebakan buat kita. Ingat ya. Jadi hutang itu menyebabkan tidak tenang, gelisah. Oke. Yang kedua, kalau kita, kata Rasulullah, kita ikut berjuang, kemudian syahid. Nah, kemudian meninggal dunia syahid, tapi punya utang, ternyata mohon maaf. Tetap hutangnya harus dibayar. Itu nanti harus dibayar di akhirat. Di akhirat mau bayar pakai apa? Kartu kredit? Ya Allah gesekin dulu dong. Nggak bisa. Pakai apa? Pakai amal kebaikan kita. Sekiranya amal kebaikan sudah habis, maka orang lain yang kita hutangi itu, mohon maaf nih, keburukannya diambil sama kita.
Masya Allah. Ini kan bahaya banget. Ya, jadi ini bahayanya yang menghutang. Kemudian yang ketiga. Satu ketika Rasulullah SAW mendengar salah satu sahabatnya meninggal dunia. Tapi ternyata Rasulullah dipanggil oleh para sahabat yang lain untuk menyolatkan orang yang sudah meninggal itu, ternyata enggak mau. Selidik demi selidik, ya Rasulullah kenapa Anda tidak mau mensolatkan orang yang meninggal ini, salah satu sahabatmu? Apa jawab Rasulullah? Dia masih punya hutang. Jadi orang yang punya hutang Rasulullah sendiri tidak mau mensolatkan. Masya Allah. Akhirnya salah satu sahabat ya datang dan melunaskan dulu hutang orang yang meninggal dunia itu. Barulah Rasulullah mau mensolatkan orang itu. Jadi Masya Allah ibu bapak, nih orang yang berhutang meninggal masih ada hutang. Ternyata Rasulullah saja tidak mau nyolatin. Ngeri nggak? Berarti kalau begitu berhati-hatilah. Ya, di zaman ini, di zaman sekarang menghutang mudah, tapi bayarnya susah. Kenapa susah? Pinjamnya 100.000, baliknya, baliknya lagi, nggak kebayar, jual rumah, jual tanah, bahkan yang lainnya. Naudzubillah summa naudzubillah. Makanya mintalah kepada Allah supaya dibebaskan dari hutang. Itulah yang diajarkan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk setengah. Ngik. Kurang kecil ngik bunyi. Ngik gitu. Tepuk setengah. Oke, tepuk tangan lagi untuk Bapak Ibu. Mudah-mudahan pemirsa Siraman Kolbu di rumah maupun di studio hutangnya lunas. Amin. Yang aminnya kencang, hutangnya banyak ini. Selanjutnya, ya sudah di tengah-tengah kita, tepuk tangan untuk bintang tamu kita, Krisna Mukti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Mas Krisna? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya. Ya. Sehat. Alhamdulillah. Silakan duduk Mas Krisna. Silakan Mas Kris. Ibu-ibu udah pada hafal ya? Udah pada hafal belum? Udah lah, udah pasti hafal nih semua. Sering menghiasi layar kaca kita, kemudian juga pernah duduk di Dewan Perwakilan Rakyat untuk mewakili kita semua. Nah, kita kembali lagi di Siraman Kolbu, sejukkan hati. Ini waktunya kita ngobrol-ngobrol, banyak sekali ilmu di sini Bu. Jadi fokus, jangan ngantuk, awas Bu ya. Saya nengok kadang-kadang ibu udah... Saya kaget kadang-kadang loh Bu, ya. Jangan Bu ya, jangan bikin saya kaget ya Bu. Pas nengok senyum. Nah itu. Mas Krisna silakan ke depan sini. Oh, saya ya. Kita ngobrol-ngobrol di sini Mas. Nah sebelah sini. Apa nih mau diobrolin? Sini, balik sana dulu. Nah, Iya. apa aja kita ngobrol bebas, santai aja ya. Ini temanya utang ya? Temanya utang. Kalau tahu sih gue punya utang. Pas ya. Bener. Aduh. Ngomong-ngomong masalah Ya. jebakan utang. Ya. Pernah ada di posisi itu? Pernah banget. Oh. Pernah banget. Ya waktu itu, tapi alhamdulillah sudah selesai, bisa terselesaikan dengan baik akhirnya. Ya masih ada lah sekarang. Oh. Ya kan kalau menurut saya sih saat ini dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh para penghutang ini ya. Ya masalah memang bisa terselesaikan, tapi timbul masalah baru lagi gitu. Betul. Dan memang kita tidak bisa tidak bisa menghindar dari itu gitu karena memang ya mau bagaimana lagi. Setiap orang punya kebutuhan Punya gitu kebutuhan ya. masing-masing Benar kan, sih, gitu. ya. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan setiap utang yang kita pinjam gitu Bu ya. Amin. Nah, Ya. Mas Krisna ini di Siraman Kolbu ini kita ngobrolin masalah keluhan fisik nantinya. Insya Allah akan dilihat secara sisi akhlaki oleh Pak Ustadz seperti apa. Kalau misalkan udah ke dokter pernah, kemudian masih terasa ada keluhan lagi, mudah-mudahan nanti bisa ketemu solusinya di sini. Baik medis maupun non medis. Oh gitu. Nah dari Mas Krisna sendiri, ada medis, non medis, dua-duanya ada nggak keluhannya? Pernah ada cerita apa gitu misalkan? Pernah ada. Kalau yang medis itu pernah kena lever. Oh pernah kena Ya, lever? kena lever gitu. Jadi lagi syuting tiba-tiba perutnya sakit melilit gitu. Saya juga nggak tahu kenapa. Lever waktu itu barengan sama sakit kuning tuh apa ya istilahnya? Oh iya. Kalau Sunda mah konengen gitu ya. Iya. Kuning maksudnya yang mata kuning, kulit kuning. Apa istilahnya sakit Itu kuning kan ya? liver itu. Liver itu ya? Itu. Itu kita simpen dulu. Ya. Nah, saya pengen dengar cerita yang
non medis nih. Ada cerita apa? Dulu ceritanya ada fans gitu yang ya suka lah sama saya gitu. Suka tuh tapi sukanya nggak wajar gitu.